Gue mau mulai dari sesuatu yang jarang lo akui ke siapapun. Rasa sakit yang lo simpan ropet-ropet. Seakan kalau lo ngomongin, lo bakal kelihatan lemah. Lo tahu luka itu ada. Luka yang kadang muncul tiba-tiba waktu lo lagi sendiri, waktu lo lagi buka HP, atau bahkan cuma lewat tempat tertentu yang ngingetin lo sama dia. Tapi lo tetap diem. Lo nggak bilang ke siapapun. Karena entah kenapa, buat lo, cerita soal sakit itu kerasa kayak buka pintu yang selama ini sengaja lo kunci. Lo mungkin gak pernah ngomong ini ke orang lain, tapi ke diri lo sendiri, lo udah hugir. Lo ngerasa hancur, bukan karena dia pergi, tapi karena cara dia ninggalin bekas di diri lo tuh gak masuk akal. Dia hadir dengan cara yang bikin lo percaya, terus berubah dengan cara yang bikin lo ngerasa gak cukup. Dia ada di hidup lo cukup lama buat bikin lo percaya, tapi pergi cukup cepat buat bikin semuanya kerasa gak nyata. Yang lebih aneh lagi, di luar sana, lo kelihatan biasa aja. Lo tetap ketawa bareng teman, tetap kerja kayak normal, tetap ngelakuin aktivitas lo seperti nggak ada yang terjadi. Tapi di dalam, lo tahu ada bagian dari diri lo yang nggak beres. Ada ruang yang sepi. Ada suara kecil yang bilang, kenapa harus gue yang ngerasain kayak gini? Dan pertanyaan itu nggak pernah lo jawab, karena lo nggak tahu harus mulai dari mana. Lo bukan tipe cowok yang suka drama, lo nggak suka ribut, lo nggak suka berlebihan. Makanya lo milih diam. Lo pikir, kalau lo tetap jalan kayak biasa, sakitnya lama-lama hilang sendiri. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Luka yang lo tahan itu justru makin dalam. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo terlalu kuat menahan sesuatu yang sebenarnya butuh dilepas. Lo inget gimana semuanya mulai. Dari obrolan kecil, perhatian kecil, kebiasaan-kebiasaan yang lo pikir tulus. Lo nggak pernah minta apa-apa. Tapi lo nerima banyak hal yang bikin lo pelen-pelen ngebuka diri. Sampai akhirnya lo ngerasa nyaman. Bahkan mungkin lo ngerasa aman. Dan di saat lo udah mulai percaya, dia tiba-tiba berubah. Dia mulai dingin, mulai jauh, mulai ngasih jawaban singkat, mulai gak peduli kayak dulu. Dan lo bingung, karena gak ada penjelasan, gak ada alasan, gak ada penutup. Di titik itu lo sadar satu hal, rasa sakit paling dalam bukan datang dari orang yang bener-bener benci sama lo, tapi dari orang yang pernah bikin lo percaya kalau dia gak akan nyakitin lo. Lo ngerasa ditinggal bukan cuma secara hubungan, tapi secara emosional. Seakan-akan keberadaan lo gak lagi sepenting dulu. Dan itu yang bikin sesak. Bukan kehilangan dia, tapi kehilangan bagian diri lo yang dulu berani berharap. Dan lucunya, lo tetap berusaha terlihat kuat. Lo tetap bilang ke diri lo, gak apa-apa, Beast. Padahal jauh di dalam kepala lo, ada momen kecil yang muncul berkali-kali. Waktu dia bilang peduli, waktu dia bilang gak akan pergi, waktu dia bilang lo beda dari yang lain. Kalimat-kalimat itu sekarang cuma kayak gema yang gak ada wujudnya. Dan setiap lo inget, rasanya kayak ditampar kenyataan bahwa semua itu mungkin cuma fase, bukan niat. Monolog ini gue bikin untuk ngebantu lo ngomongin hal yang selama ini lo tahan sendirian. Karena cowok tuh sering lupa satu hal penting. Kuat itu bukan berarti nggak boleh ngerasa sakit. Kuat itu bukan berarti pura-pura nggak terjadi apa-apa. Kuat itu ketika lo berani lihat luka lo sendiri, tanpa nutup mata, tanpa pura-pura kebal. Dan gue tahu kenapa lo nggak pernah cerita. Lo takut dianggap cengeng. Lo takut temen lo bilang, udahlah, cari yang baru. Lo takut orang anggap lo lebay. Padahal buat lo, rasa sakit ini bukan sekadar putus hubungan. Ini soal nilai diri lo yang pernah dia goyang. Soal pertanian-pertanian yang dia tinggal begitu aja. Soal momen-momen yang bikin lo mikir, salah gue apa? Tapi, di balik semua itu, ada satu hal yang sebenarnya lo tahu tapi jarang lo akui. Lo capek menahan semuanya sendirian. Lo capek berpura-pura, nggak peduli. Lo capek kelihatan baik-baik aja padahal enggak. Lo capek ngumpulin sisa diri lo tiap kali dia muncul di pikiran lo. Capek ngerasa gagal padahal lo cuma jatuh cinta dengan cara yang tulus. Ini bukan cerita tentang kelemahan. Ini cerita tentang jadi manusia. Tentang nyadar kalau lo berhak ngerasa sakit, ngerasa kecewa, ngerasa hancur, dan itu semua nggak bikin lo kurang sebagai seorang pria. Justru dari sinilah cerita lo dimulai. Cerita di mana lo pelen-pelen bangkit, bukan buat nunjukin apapun ke dia, tapi buat ngembaliin diri lo sendiri. Karena sejujurnya, cara terbaik buat hadapin cewek yang nyakitin lo itu dimulai dari sini. Dengan ngakuin kalau lo memang terluka. Bukan buat dipamerin, tapi buat lo bisa ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri lo. Luka yang lo simpan itu bukan tanda lo kalah. Itu tanda bahwa lo pernah berani sayang. Dan sekarang, lo lagi berdiri di titik paling penting dalam hidup lo. Titik di mana lo bisa milih, lo mau tetap jadi orang yang nahan rasa sakit sendirian sampai lo mati rasa. Atau lo mau jadi pria keren yang berani hadapin lukanya, ngerti artinya, dan pakai itu sebagai bahan bakar buat naik level. Cerita lo baru dimulai.
Dan lo nggak harus pura-pura kuat lagi. Kekuatan lo justru ada di keberanian lo buat ngelihat luka itu apa adanya. Tanpa melu, tanpa pura-pura. Gue mau ngomong jujur sama lo di sini ini. Sesuatu yang mungkin selama ini lo hindari, lo harus terima dulu kenyataan bahwa lo memang disakitin. Kedengarannya sederhana, tapi justru ini bagian paling sulit buat kebanyakan cowok. Kita sering merasa lebih gampang pura-pura kuat daripada ngaku kalau kita luka. Kita lebih milih bilang, ya udahlah, biasa aja padahal jauh di dalam. Ada bagian dari diri kita yang kayak masih ketahan, gak bisa nafas, gak bisa move on, dan gak bisa jujur sama apa yang sebenarnya terjadi. Realita itu pahit, tapi perlu. Dan realita pertama yang harus lo sadari adalah dia nyakitin lo. Entah dia ghosting lo tanpa alasan, entah dia ninggalin lo pas lo lagi seriusnya, entah dia berubah sikap tiba-tiba, entah dia bikin lo berharap cuma buat dilepas seenaknya. Apapun bentuknya, rasa sakit itu real, bukan imajinasi, bukan lebay, bukan sekedar lo terlalu baper, lo disakitin. Dan itu fakta. Masalahnya, banyak cowok melihat mengakui rasa sakit sebagai tanda kelemahan. Makanya, lo nutupin. Lo bilang ke temen, santai aja, gue nggak masalah. Lo bilang ke diri sendiri, gue bisa ngatasin ini. Tapi kalau lo jujur, lo tahu itu cuma tameng. Tangan lo gemeter setiap kali nama dia muncul di notifikasi. Dada lo sesak kalau lihat story dia sama orang lain. Pikiran lo masih muter ke maman-maman yang bikin lo ngerasa spesial. Itu bukan tanda lo lemah, itu tanda lo manusia. Tanda lo pernah peduli sanggup-sangga. Dan sebelum lo bisa maju, lo perlu berhenti dulu. Lo perlu duduk, tarik napas, dan bilang ke diri lo sendiri, iya, gue sakit. Bukan buat nyiksa diri, tapi buat ngehargain perasaan lo sendiri. Karena lo nggak bisa nyembuhin sesuatu yang bahkan lo nggak mau akui keberadaannya. Lo tahu apa yang bikin banyak cowok sulit move on? Bukan karena dianya terlalu spesial, tapi karena mereka terus menyangkal rasa sakit yang sebenarnya perlu dihadapi. Seakan-akan kalau mereka pura-pura nggak luka, semuanya bakal cepat sembuh. Padahal yang terjadi kebalikannya. Luka yang dicucap-cucupin justru jadi kayak duri kecil yang nancep dalam banget. Makin lo tekan, makin lo rasa. Makin lo kuekin, makin perih pas lo lagi nggak siap. Terima kalau lo disakitin bukan berarti lo nyalahin dia. Bukan berarti lo berharap dia kembali. Bukan berarti lo jadi korban. Ini tentang lo mengakui bahwa apa yang terjadi punya dampak ke diri lo. Bahwa lo manusia yang punya hati. Bukan robot yang bisa disetel ulang dengan sekali klik. Ini tentang membiarkan diri lo ngerasain apa yang perlu dirasain supaya lo bisa bersih dari dalam. Ada satu hal yang jarang lo akui. Bagian paling berat dari sakit hati itu bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan ekspektasi yang pernah lo bangun. Lo kehilangan versi masa depan yang sempat lo bayangin. Lo kehilangan rasa aman yang lo pikir stabil. Lo kehilangan sisi diri lo yang pernah percaya. Dan semua itu nggak akan bisa diberesin kalau lo terus pura-pura baik-baik aja. Gue tahu ada bagian dari diri lo yang bilang, harusnya gue bisa cuek. Tapi kenyataannya, nggak semua orang bisa cuek. Apalagi kalau yang datang itu rasa tulus. Lo bukan gagal cuma karena lo terluka. Justru cowok yang bisa ngerasain luka itu, cowok yang punya kedalaman. Dan kedalaman itu nggak dimiliki semua orang. Lo juga mungkin pernah ngerasa, apa gue terlalu berharap? Atau apa gue terlalu gampang percaya? Jawabannya bukan soal terlalu atau nggak terlalu. Kadang orang salah masuk ke hidup kita, dan kita nggak sadar sampai semuanya terlambat. Dan itu bukan salah lo, karena percaya itu bukan kesalahan. Yang salah adalah orang yang nggak bisa ngehargain kepercayaan lo. Jadi langkah pertama dalam menghadapi semua ini adalah berhenti ngegas diri sendiri buat pura-pura kuat. Nggak apa-apa kalau lo kecewa, nggak apa-apa kalau lo sedih, nggak apa-apa kalau lo butuh waktu. Lo nggak harus pretend menjadi versi lo yang tahan banting sepanjang waktu. Karena justru dengan jujur sama perasaan lo bisa mulai ngembaliin kendali atas diri lo. Saat lo nerima kenyataan bahwa lo disakitin, bukan berarti lo kalah. Justru itu kemenangan pertama lo. Lo nggak lagi lari, lo nggak lagi ngibul ke diri sendiri, lo nggak lagi pakai topeng. Lo mulai berdiri di pijakan yang jelas, bahwa yang lo rasain itu real, dan lo siap ngadepin. Karena lo tahu apa yang terjadi setelah lo terima kenyataan ini. Lo stop nunggu penjelasan yang gak bakal datang. Lo berhenti ngarep perubahan dari seseorang yang udah mutusin buat gak peduli. Lo berhenti membohongi diri dengan harapan-harapan kecil yang cuma bikin lo makin nyangkut. Dan pada akhirnya, lo mulai fokus ke hal-hal yang bisa lo kontrol diri lo sendiri. Hidup lo sendiri, masa depan lo sendiri. Scene ini bukan tentang bikin lo sedih. Scene ini tentang bikin lo jujur. Karena cowok yang jujur sama rasa sakitnya, itu cowok yang nanti bisa bangkit dengan cara yang paling tenang dan paling keren. Dan lo pasti bisa sampai ke titik itu. Tapi langkah pertamanya cuma satu. Terima dulu kalau lo memang pernah disakitin. Dari situ, cerita lo baru bener-bener mulai. Gue mau jujur sama lo.
Ada satu kebiasaan yang sering banget bikin cowok makin susah lepas dari rasa sakit. Kebiasaan yang kelihatannya kecil, tapi efeknya besar, yaitu nyari pembenaran buat sikap dia. Lo tahu, maksud gue, setiap dia dingin lo bilang ke diri sendiri, mungkin dia lagi capek. Setiap dia cuek lo bilang, mungkin dia sibuk. Setiap dia bikin lo nunggu berjam-jam tanpa kabar, lo pikir mungkin dia ketiduran. Bahkan waktu dia mulai berubah parah, lo tetap pasang tameng. Mungkin gue yang salah, padahal jauh di dalam diri lo sadar. Lo tahu itu bukan sekadar capek, bukan sekadar sibuk, bukan sekadar ketiduran. Lo cuma takut menerima kenyataan bahwa satu-satunya alasan yang valid adalah dia nggak lagi peduli kayak dulu. Dan itu pahit, itu unik, tapi itu kenyataan. Banyak cowok nggak sadar bahwa membenarkan sikap buruk seseorang itu bentuk self-sabotage. Lo kayak lagi ngasih izin ke dia buat melukai lo lebih dalam. Padahal lo sendiri tahu ada yang gak sehat, tapi lo tetap bertahan. Karena lo gak mau kehilangan dia, dan lo berharap kalau lo kasih pengertian lebih banyak, dia bakal balik seperti dulu. Sayangnya, dunia gak selalu kerja kayak gitu. Orang yang bener-bener peduli gak bikin lo terus-terusan menebak apa salah lo. Mereka gak bikin lo jalan dalam gelap, tanpa kejelasan. Mereka gak bikin lo ngerasa kecil, bingung, dan ngeragukan nilai diri lo sendiri. Cuma masalahnya, lo udah telanjur invest hati. Lo udah terbiasa sama kehadirannya. Lo udah keburu nyaman sama cara dia bikin lo ngerasa penting di awal. Dan ketika semuanya berubah, lo ngerasa kehilangan sesuatu yang lo pengen banget pertahanin. Meskipun itu udah gak sehat buat lo. Makanya lo lebih milih mencari alasan buat ngebenerin sikap dia daripada menerima fakta bahwa dia berubah. Tapi gue mau lo denger ini. Baik-baik berhenti nyari alasan buat orang yang gak berusaha tinggal. Lo gak boleh jadi orang yang terus ngebenerin perlakuan buruk hanya karena lo takut sendirian. Lo gak boleh jadi orang yang pura-pura gak lihat tanda-tandanya hanya karena lo cinta terlalu dalam. Cinta emang bikin kita buta. Tapi lo gak harus terus-terusan jalan tanpa mata. Karena pada akhirnya, lo bukan cuma kehilangan dia, lo kehilangan diri lo sendiri. Lo pernah mikir gak? Kenapa lo selalu sibuk nyari alasan buat dia? Karena lo berharap dia tetap jadi versi dia yang dulu. Tapi, itu cuma ada di kepala lo. Kenyataannya, orang bisa berubah. Dan perubahan itu nggak selalu karena lo salah. Kadang memang karena dia udah selesai sama hubungan yang ada di antara kalian. Tapi dia nggak cukup dewasa buat ngomong jujur. Dan ketika dia nggak berani ngomong, dia pakai sikap dingin itu sebagai tanda. Bukan kode buat lo perjuangin, tapi tanda bahwa dia nggak lagi ada di tempat yang sama. Lo cuma belum siap nerima. Tapi begini, gimana lo mau maju kalau lo terus nunggu alasan yang bisa bikin lo tetap bertahan? Gimana lo mau sembuh kalau lo terus jadi pengacara buat seseorang yang bahkan gak peduli efek sikapnya ke lo? Lo perlu tahu satu hal, seseorang yang benar-benar peduli gak akan bikin lo mikir keras buat memahami mereka. Mereka bakal bikin semuanya terasa ringan, bukan kayak beban yang tiap hari makin berat. Mereka gak butuh dijustifikasi. Mereka hadir dengan niat, bukan dengan teka-teki. Lo harus berhenti jadi orang yang terus menambal sikap buruknya dengan logika palsu. Stop bilang ke diri sendiri bahwa lo terlalu sensitif. Stop ngegas diri lo buat sabar terus. Stop percaya bahwa satu hari nanti dia bakal balik kayak dulu. Lo bukan pesulap yang bisa mengubah hati orang hanya karena lo sayang. Kadang yang lo perlukan bukan pembenaran, tapi keberanian. Keberanian buat bilang, apa yang dia lakukan salah, dan gue pantas diperlakukan lebih baik. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi susah banget buat lo akui. Karena kalau lo bilang itu, berarti lo harus siap buat melepaskan harapan yang udah lama lo pegang. Lo harus siap menerima bahwa hubungan atau ikatan ini mungkin memang udah selesai. Dan itu menakutkan, tapi itu lebih baik daripada lo terus hidup dalam ilusi. Realita kedua ini dibuat supaya lo sadar. Membenarkan sikap dia bukan bentuk kesetiaan. Itu bentuk pelan-pelan menghancurkan diri sendiri. Lo bukan orang jahat kalau lo berhenti memaklumi. Lo bukan egois kalau lo berhenti nerima perlakuan yang melukai. Lo cuma akhirnya memilih diri lo sendiri karena pada akhirnya lo harus ngerti satu hal penting. Jika seseorang peduli, lo nggak perlu menebak. If someone wants you, lo nggak perlu ngejar. If someone sayang, lo nggak perlu membangun alasan buat nutupin ketidakpeduliannya. Di titik ini, lo harus putuskan. Mau terus nyari pembenaran yang cuma bikin lo makin jatuh, atau mau berdiri, lihat realitanya, dan siap buat langkah berikutnya. Semua perubahan dimulai dari keberanian buat jujur. Dan jujur berarti berhenti membenarkan orang yang gak memperjuangkan lo. Ada satu momen dalam hidup setiap laki-laki. Momen yang muncul pelan, tapi kerasa jelas. Momen ketika lo akhirnya berhenti nunggu, berhenti nebak, berhenti maksa diri lo untuk nerima perlakuan yang sebenarnya gak lo pantas dapatin. Momen itu bukan ketika dia pergi, bukan ketika dia berubah, tapi ketika lo akhirnya tarik napas panjang, dan lo tarik diri lo. Biasanya,
Momen kayak gini terjadi setelah lo capek dihantam realita yang sama berulang-ulang. Rasanya kayak lo berdiri di jalan yang udah lo lewatin puluhan kali, tapi lo baru sadar ternyata tempat itu nggak pernah berubah. Yang berubah cuma diri lo sendiri yang makin lelah bertahan. Lo tahu apa yang paling menyedihkan? Lo udah berusaha keras buat ngerti dia. Lo udah kasih ruang, kasih sabar, kasih perasaan yang nggak semua orang bisa dapet. Tapi makin lo berusaha, makin lo ngerasa nggak dihargai. Dan itu jadi titik ketika hati lo mulai bicara lebih keras daripada logika. Hati lo bilang, kayaknya cukup sampai sini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, lo denger suara itu. Menarik diri bukan berarti lo benci dia. Menarik diri bukan berarti lo pengen menang. Menarik diri berarti lo akhirnya sadar bahwa lo juga manusia yang punya batas. Lo akhirnya sadar bahwa cinta yang sehat nggak bikin lo ngerasa sendirian. Lo sadar bahwa lo nggak boleh terus-terusan ngemis validasi dari seseorang yang bahkan nggak berusaha tinggal di titik ini. Lo memutuskan buat pelan-pelan mundur. Bukan dengan marah, bukan dengan drama, bukan dengan ngatain dia atau ngeblok dia secara impulsif. Lo mundur dengan cara dewasa, cara yang tenang, cara yang nunjukin bahwa lo udah cukup dengan permainan yang gak pernah lo mulai. Lo tarik napas panjang, lo lihat hubungan ini dari kejauhan, dan lo bilang ke diri lo, gue udah mencoba. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam banget. Karena lo tahu, lo bukan mundur karena kalah. Lo mundur karena lo udah memberikan semua versi terbaik dari diri lo, dan tetap nggak dianggap cukup. Lo mundur karena mempertahankan sesuatu yang udah sakit jauh lebih buruk daripada melepaskannya. Banyak cowok salah paham soal titik kritis ini. Mereka pikir mundur berarti menyerah. Padahal jauh dari itu. Mundur dalam keadaan seperti ini justru langkah paling berani yang bisa lo ambil. Karena untuk stay, lo cuma butuh harapan. Tapi untuk pergi, lo butuh keberanian yang gak semua orang punya. Dan pas lo mulai narik diri, efeknya kerasa. Tiba-tiba lo mulai punya waktu buat diri lo sendiri. Waktu yang dulu habis buat mikirin dia, nunggu dia balas chat, nebak-nebak mood dia, atau nyiapin jawaban yang gak akan pernah dipeduliin. Kini waktu itu balik ke lo. Tapi ada rasa sepi yang muncul. Sepi yang sebenarnya bukan soal dia, tapi soal kebiasaan yang hilang. Sepi itu normal. Sepi itu tanda bahwa lo manusia. Tapi sepi itu juga obat. Karena lewat sepi, lo belajar ngedenger suara yang paling penting, suara diri lo sendiri. Suara yang selama ini ketutup sama semua kebisingan di kepala lo. Kebisingan yang bilang lo harus bertahan. Kebisingan yang bilang lo harus lebih sabar. Kebisingan yang bilang lo harus tetap ada untuk dia. Tapi setelah lo tarik diri, lo sadar bahwa suara-suara itu bukan milik lo. Itu suara rasa takut lo. Takut kehilangan. Takut kesepian. Takut nice. Takut gak ada orang lain yang bisa nerima lo kayak dia dulu nerima lo. Tapi setelah lo mundur, suara itu perlahan hilang. Dan yang muncul adalah suara baru. Suara yang bilang, lo berhak bahagia tanpa harus memohon. Dan di momen ini, lo mungkin akan mulai lihat sisi diri lo yang terlupakan. Sisi yang dulu kehalang sama perasaan lo ke dia. Lo jadi lebih tenang, lebih fokus, lebih sadar siapa lo sebenarnya. Lo mulai sadar bahwa selama ini lo terlalu sibuk ngejar seseorang yang bahkan gak lari ke arah lo. Menarik diri itu bukan soal menjauh, tapi soal membebaskan diri dari ikatan yang udah lama bikin lo ngerasa kecapekan secara mental. Lo bukan kabur, lo cuma akhirnya ngejaga batas lo sendiri. Lo nggak lagi ngebiarin dia punya kendali penuh atas emosi lo. Lo nggak lagi ngasih ruang buat seseorang yang cuma datang kalau dia lagi butuh, dan pergi begitu dia bosan. Dan lo tahu apa hasil paling nyata dari menarik diri? Lo balik punya kendali. Kendali atas pikiran lo, kendali atas waktu lo, kendali atas hati lo. Lo sadar bahwa seluruh proses hidup lo nggak boleh bergantung pada satu orang. Bukan karena lo nggak sayang, tapi karena lo nggak boleh kehilangan diri lo sendiri hanya untuk mempertahankan seseorang di titik kritis ini. Perlahan-lahan lo ngelepas kebutuhan buat dimengerti oleh dia. Lo berhenti berharap dia berubah, atau dia nyadar. Lo berhenti mikir bahwa suatu hari nanti dia bakal paham apa yang lo rasain. Lo berhenti nunggu keajaiban yang dari awal udah nggak ada. Dan ketika lo tarik diri, sesuatu yang menarik terjadi. Dunia lo terasa lebih luas lagi. Lo mulai lihat hal-hal yang dulu nggak lo perhatikan. Lo mulai sadar bahwa hidup lo nggak berhenti cuma karena satu orang berubah. Lo mulai ngerti bahwa lo punya banyak hal yang lebih penting daripada mempertahankan seseorang yang nggak memilih lo, Sin. Ini adalah titik ketika lo akhirnya mengambil langkah yang paling menentukan. Langkah yang nggak cuma nyelamatin hati lo sekarang, tapi juga masa depan lo nanti. Karena cowok yang berani narik diri dari sesuatu yang gak lagi baik buat dia, itu cowok yang bakal bertumbuh jauh lebih besar dari lukanya. Tarik napas, tarik diri. Bukan untuk menjauh, tapi untuk kembali ke diri lo yang sebenarnya. Setelah lo narik diri, ada satu fase yang hampir semua cowok alami. Fase ketika lo mulai lihat hidup lo dari sudut yang lebih jauh. Lo mulai sadar bahwa selama ini,
Fokus lo terlalu sempit, terlalu muter di sekitar satu orang yang bahkan gak ngasih kepastian. Dan sekarang, untuk pertama kalinya setelah lama, lo punya ruang buat mikirin diri lo sendiri. Bukan karena lo gak sayang lagi, tapi karena lo akhirnya sadar bahwa hidup lo jauh lebih luas dari rasa sakit yang dia tinggalkan di titik ini. Ada satu hal penting yang gua mau lo pahami. Transformasi lo bukan tentang balas dendam, bukan tentang bikin dia nyesel, bukan tentang nunjukin bahwa lo bisa lebih dari yang dia kira. Transformasi lo bukan soal dia. Transformasi lo soal lo. Gue tahu, banyak cowok di fase ini kebawa emosi. Mereka pengen kelihatan sukses biar dia tahu apa yang dia hilangin. Mereka pengen kelihatan cool biar dia nyesel ninggalin. Tapi itu cuma bikin proses lo tercemari. Karena kalau upgrade diri lo masih terhubung ke dia, berarti lo belum benar-benar bebas. Transformasi yang benar itu sunyi. Lo lakuin bukan buat dipamerin. Lo lakuin bukan buat dilihat siapapun. Lo lakuin karena lo peduli sama diri lo sendiri. Dan itu yang lo mulai rasain di fase ini. Lo mulai sadar, tubuh lo butuh dirawat. Pikiran lo butuh dirapiin. Tujuan lo butuh dihidupkan lagi. Mimpi-mimpi yang sempat lo singkirkan demi fokus ke seseorang pelen-pelen, muncul lagi ke permukaan. Suara kecil yang dulu lo cuekin mulai terdengar jelas. Suara diri lo sendiri. Banyak cowok mulai fase ini dengan hal-hal kecil. Lo mungkin mulai bangun lebih pagi, mulai olahraga lagi meski awalnya cuma 15 menit. Lo mulai baca buku yang udah lama lo anggurin. Lo mulai perhatiin tampilan lo, bukan buat biar dia lihat, tapi karena lo akhirnya sadar lo pantas ngerasa baik tentang diri lo. Dan lucunya, proses kecil-kecil kayak gini justru yang paling kerasa. Karena setiap perubahan kecil yang lo lakuin, pelan-pelan bikin lo ngerasa punya kendali lagi. Kendali yang dulu hilang pas lo lagi sibuk ngejar seseorang yang gak pernah bener-bener ngasih ruang buat lo. Fase upgrade diri ini gak selalu mulus. Ada hari ketika lo ngerasa semangat, ada hari ketika lo kembali ke pikiran lama, ada hari ketika lo kuat banget, dan ada hari ketika lo tiba-tiba keinget dia walaupun lo udah narik diri. It's normal. Gak apa-apa. Proses sembuh itu bukan garis lurus. Lo gak harus sempurna untuk tetap maju. Yang penting, lo gak berhenti. Transformasi lo di titik ini mulai kerasa bukan dari penampilan lo duluan, tapi dari cara lo berpikir. Lo mulai gak mudah ke-trigger. Lo mulai lebih tenang. Lo mulai punya jarak emosional yang sehat. Lo mulai berpikir panjang sebelum merespon sesuatu. Orang lain mungkin belum lihat perubahan itu, tapi lo ngerasain. Dan itu yang paling penting. Ada satu momen yang biasanya bikin cowok sadar bahwa transformasinya berjalan. Momen ketika lo udah gak lagi ngerasa pengen ngecek apa dia mikir tentang lo. Lo gak lagi peduli sama siapa yang dia chat, siapa yang dia temuin, atau siapa yang ada di hidup dia sekarang. Bukan karena lo benci atau ilfeel, tapi karena fokus lo jadi terlalu penuh sama hal-hal yang sebenarnya penting buat hidup. Lo mulai sibuk sama kerjaan atau bisnis. Lo mulai ketemu orang-orang baru. Lo mulai belajar hal-hal yang membuat lo bangga. Lo mulai ngerasa hidup lo punya arah. Dan tanpa lo sadari, versi baru diri lo mulai terbentuk pelan-pelan. Versi yang mungkin dulu nggak pernah lo kenal karena lo selama ini menyangkal potensi diri lo sendiri. Ada kalimat yang sederhana tapi ngena banget. Ketika lo mulai fokus upgrade diri, orang yang pernah nyakitin lo perlahan kehilangan kekuatannya atas lo. Itu bukan karena dia jahat. Itu karena lo akhirnya berhenti ngebiarin hati lo dikuasai seseorang yang nggak lagi ada dalam hidup lo. Lo mulai isi ruang itu dengan hal-hal yang lebih besar, lebih bermakna, lebih valid. Lo mungkin sempat mikir, apa gue nanti ketemu seseorang yang lebih baik? Tapi, seiring waktu, lo sadar bahwa pertanyaan yang lebih penting adalah, apa gue jadi seseorang yang lebih baik dari diri gue yang kemarin? Dan jawaban itu pelen-pelen muncul dari cara lo hidup sekarang. Transformasi itu nggak harus cepat. Lo nggak perlu berubah drastis. Lo cukup konsisten. Karena perubahan yang pelan tapi pasti itu lebih kokoh daripada perubahan yang heboh. Tapi sementara, lo belajar bahwa dendam itu cuma bikin lo kecil. Sementara fokus ke diri sendiri bikin lo besar. Lo belajar bahwa rasa sakit itu bukan alasan buat tumbang, tapi alasan buat naik level. Lo belajar bahwa kehilangan seseorang bukan akhir dunia, tapi awal dari menemukan diri lo yang lama hilang. Dan pada akhirnya, dari fase upgrade diri ini, lo mulai ngerti sesuatu yang selama ini nggak pernah lo pikirkan. Ternyata rasa sakit itu memang berat, tapi itu juga hadiah. Hadiah yang maksa lo untuk tumbuh. Hadiah yang ngedorong lo buat memperbaiki hal-hal yang selama ini lo tunda. Hadiah yang bikin lo jadi cowok yang lebih kuat, lebih matang, lebih kenal dirinya sendiri. Lo nggak lagi ngurusin siapa yang pergi. Lo mulai fokus sama siapa lo bakal jadi. Dan itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup lo. Ada satu hal yang akhirnya lo pahami setelah semuanya berjalan cukup lama. Lo nggak bisa ngulang kesalahan yang sama 2 kali. Karena kalau lo jatuh ke lubang yang sama, itu bukan lagi salah dia, it's salah lo. Dan di titik ini,
Lo mulai belajar tentang satu hal yang selama ini mungkin lo abaikan batasan. Bukan buat kelihatan dingin, bukan juga buat sok cuek, tapi buat jaga diri lo sendiri dari luka yang sama. Batasan itu muncul bukan karena hati lo keras, tapi karena lo akhirnya ngerti nilai diri lo. Lo nggak bisa lagi kasih akses penuh ke seseorang yang pernah ngebuat lo hancur, tanpa ada kejelasan atau niat baik dari dia. Dulu, lo gampang luluh. Satu pesan kecil, satu perhatian kecil, satu permintaan maaf, samar aja udah cukup buat bikin lo balik percaya. Tapi sekarang, enggak. Lo udah beda. Lo mulai mikir lebih jernih. Bukan semua pesan harus lo balas. Bukan semua ajakan harus lo iyain. Bukan semua sikap manis harus lo anggap serius. Karena lo tahu, sebagian besar itu cuma reaksi, bukan niat. Kadang dia muncul bukan karena sayang, tapi karena ego. Karena dia nggak siap kehilangan perhatian yang dulu selalu lo kasih. Dan lo belajar buat nggak gampang kejebak lagi di situ. Ada momen ketika dia tiba-tiba ngehubungin lo lagi. Nada pesannya lembut, bahasanya manis, seolah nggak pernah ada luka yang terjadi. Dulu, lo mungkin langsung ngerasa senang, ngerasa dibutuhin. Tapi sekarang, lo tarik napas, dan lo baca pelan-pelan. Lo melihat kata-katanya bukan dari sisi perasaan, tapi dari sisi logika. Lo nanya ke diri sendiri, ini tulus atau cuma kebiasaan? Dan dari saat itu, batasan yang lo bangun mulai bekerja. Lo nggak lagi balas cepat-cepat. Lo nggak lagi ngerasa harus ngejelasin semuanya. Lo nggak lagi jadi orang yang selalu berusaha memperbaiki semua hal sendirian. Lo belajar buat santai, nggak buru-buru, nggak takut kehilangan. Lo sadar kalau orang yang beneran respect sama lo nggak bakal bikin lo harus ngemis penjelasan atau kepastian. Lo juga mulai ngatur cara lo berinteraksi sama dia. Lo jawab seperlunya, tapi tetap sopan. Lo ramah, tapi nggak lagi ngebuka pintu selebar dulu. Lo kasih ruang buat diri lo, bukan buat dia. Karena sekarang prioritasnya bukan lagi hubungan itu, tapi kestabilan lo sendiri. Lo nggak mau lagi terjebak di siklus yang sama, disakitin, nunggu, berharap, lalu disakitin lagi. Lo udah belajar dari fase paling pahit itu. Kadang, batasan itu bikin dia bingung, bikin dia ngerasa lo berubah. Tapi lo sadar, kalau perubahan itu justru bukti lo tumbuh. Lo nggak bisa selamanya ada di posisi yang ngebiarin orang lain punya kendali atas emosi lo. Lo berhak atas kedamaian lo sendiri. Dan batasan itu adalah cara lo ngasih pesan. Kalau mau masuk lagi ke hidup lo, harus ada sikap baru. Bukan ulangi pola lama. Batasan itu bukan tentang ngejauhin dia sepenuhnya. Bukan tentang ngebenci. Tapi tentang nentuin sejauh apa orang boleh mendekat tanpa ngerusak lo lagi. Tentang ngerti kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus membuka diri, kapan harus menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, lo ngerasa aman sama diri lo sendiri. Lo mulai nyadar kalau batasan ini nggak cuma soal dia, tapi soal hidup lo secara keseluruhan. Lo belajar buat bilang enggak tanpa rasa bersalah. Lo belajar buat nolak hal-hal yang lo tahu nggak sehat buat mental lo. Lo belajar buat ngejaga energi lo kayak sesuatu yang bernilai, karena emang itu bernilai. Lo nggak bisa terus-terusan kasih semuanya untuk seseorang yang bahkan nggak yakin sama dirinya sendiri. Dan ketika dia mulai ngetes lagi entah dengan perhatian tiba-tiba, cerita sedih, atau nostalgia masa lalu, lo tetap berdiri di batas lo. Lo dengerin, tapi nggak langsung tenggelam. Lo peduli, tapi nggak ikut hanyut. Lo netral, lo dewasa, dan lo tetap jaga jarak. Lo ngerti bahwa perasaan itu masih ada, tapi lo juga ngerti bahwa perasaan bukan alasan buat nyakitin diri sendiri lagi. Di titik ini, yang berubah bukan cuma cara lo menghadapi dia, tapi cara lo menghargai diri lo sendiri. Lo nggak lagi mikir gimana kalau dia pergi, tapi berubah jadi gimana kalau gue kehilangan diri gue sendiri, kalau gue biarin dia masuk seenaknya. Dan itulah salah satu perubahan terbesar seorang pria keren. Dia bukan cuma tahu siapa yang layak diperjuangkan, tapi juga tahu kapan harus menjaga diri. Lo akhirnya ngerti bahwa batasan bukan tembok, tapi pagar. Pagar yang ngejaga supaya yang masuk adalah orang-orang yang bener-bener berniat baik. Lo udah ngelewati rasa sakitnya. Lo udah ngelewati fase ngeraguin diri sendiri. Sekarang lo berdiri di fase yang lebih dewasa, lebih matang, dan lebih kuat. Lo tahu siapa lo. Lo tahu apa yang lo pantas dapatkan. Dan dari saat itu, hidup lo mulai kerasa lebih ringan. Bukan karena dia balik, bukan karena luka lo hilang, tapi karena lo akhirnya belajar cara menghargai diri lo sendiri dengan cara yang paling elegan. Lo pasang batasan. Dan kali ini, lo nggak goyah. Ada satu momen yang datang pelan-pelan, tanpa lo sadari. Nggak ada kejadian besar, nggak ada drama, nggak ada percakapan panjang yang tiba-tiba ngebuka mata lo. Momen itu justru datang waktu lo lagi tenang, lagi fokus sama diri lo sendiri. Dan di titik itu, lo mulai sadar, selama ini yang berubah bukan dia,
Yang berubah itu, lo duduk sebentar, mikir ulang perjalanan yang udah lo lewatin. Dari rasa sakit yang lo tahan sendirian, dari kekecewaan yang lo pendem, dari semua kebingungan yang lo rasain tiap dia kasih sinyal campur aduk. Lo ngelihat semua itu kayak rangkaian cerita panjang, dan yang bikin lo kaget adalah lo nggak lagi ngerasa hancur seperti dulu. Luka itu masih ada, tapi udah nggak ngendaliin hidup lo. Disinilah titik baliknya muncul. Lo mulai ngerti siapa diri lo sebenarnya. Dulu, lo mikir kalau kekuatan itu berarti tahan sakit tanpa ngomong apa-apa. Lo mikir cowok keren itu cowok yang gak pernah goyah, gak pernah nunjukin lemah. Tapi sekarang, lo tahu yang sebenarnya. Kekuatan bukan soal pura-pura gak sakit, tapi soal gimana lo berdiri lagi, meski lo pernah disakitin. Tentang gimana lo bisa tetap punya hati yang baik, meski lo pernah dikecewain. Lo mulai sadar kalau nilai diri lo nggak ditentukan dari seberapa keras lo ngejar seseorang, atau seberapa banyak usaha yang lo keluarkan buat orang yang bahkan nggak tahu mau serius atau nggak sama lo. Nilai diri lo datang dari cara lo memperlakukan diri lo sendiri, dari keputusan-keputusan kecil yang lo ambil setiap hari, dari keberanian lo buat nggak ngulang kesalahan yang sama. Lo lihat diri lo sekarang, lebih tenang, lebih dewasa, lebih sadar apa yang lo mau. Dan bukan cuman itu, lo juga sadar kalau lo ternyata bisa bahagia tanpa validasi dari siapapun. Lo bisa bangun pagi dengan pikiran yang lebih jernih. Lo bisa kerja dengan lebih fokus. Lo bisa ketawa tanpa beban. Lo nggak lagi nunggu chat seseorang buat nentuin mood lo hari itu. Comparison 2. Rasanya kayak lo akhirnya pulang setelah lama tersesat. Lo juga mulai ngerti bahwa selama ini lo nggak kehilangan apa-apa. Lo cuma ngelepas sesuatu yang nggak pernah jadi milik lo sepenuhnya. Dan yang lebih penting lagi, lo dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Kontrol atas diri lo sendiri. Ada satu kalimat yang tiba-tiba muncul di kepala lo. Gue ternyata lebih kuat daripada yang gue kira. Dan itu bukan sekadar kata-kata. Itu pengakuan. Pengakuan yang datang dari perjalanan yang panjang, dari luka, dari pembelajaran, dari batasan yang lo bangun, dari perubahan yang lo jalani. Lo akhirnya bisa ngeliat diri lo bukan sebagai orang yang gagal mempertahankan seseorang, tapi sebagai orang yang berhasil mempertahankan dirinya sendiri. Di titik ini, lo juga sadar bahwa cinta itu bukan soal ngejar mati-matian. Cinta itu bukan soal ngemis perhatian. Cinta itu bukan tentang bertahan sendirian sementara orang lain masih ragu. Cinta itu harus datang dari dua arah. Dan kalau cuma lo yang berjuang, itu bukan cinta. Dan lo nggak mau lagi hidup kayak gitu. Lo juga sadar bahwa kedewasaan lo muncul dari cara lo milih diam, waktu harusnya marah. Milih pergi waktu harusnya maksa. Milih jaga diri waktu harusnya lo biarin diri lo jatuh lagi. Lo tumbuh bukan karena dia kembali, bukan karena dia minta maaf, tapi karena lo akhirnya berani menghadapi diri lo sendiri. Lo mulai ngerti bahwa masa depan lo nggak tergantung pada siapa yang stay atau siapa yang pergi. Masa depan lo tergantung pada langkah yang lo ambil hari ini. Dan langkah itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mengarah ke diri lo sendiri. Dan saat lo ngaca entah pagi, entah malam, lo ngelihat seseorang yang berbeda. Bukan cowok yang patah hati, bukan cowok yang bingung sama sikap cewek, tapi cowok yang ngerti nilainya. Cowok yang punya arah, cowok yang tahu kapan harus memberi, kapan harus menahan, dan kapan harus pergi. Titik balik itu bukan datang dari dia, bukan dari penjelasan yang lo tunggu, bukan dari sikap dia yang berubah, tapi dari kemampuan lo melihat siapa diri lo sebenarnya. Temper diet. Dan lo akhirnya ngerti satu hal, yang selama ini harus lo perjuangin bukan dia, tapi diri lo sendiri. Dan di titik itu, lo resmi naik level, bukan sebagai cowok yang disakitin, tapi sebagai pria keren yang akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya lu sampai di titik terakhir dari perjalanan panjang yang gak pernah lu rencanain sebelumnya. Perjalanan yang awalnya lu kira bakal ngerusak semuanya, hati lo, cara pikir lo, masa depan lo, tapi ternyata justru ngebentuk diri lo jadi seseorang yang jauh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih dewasa dari versi lo sebelumnya. Penutup ini bukan soal dia, bukan soal apa yang dia lakuin ke lo, bukan soal luka yang dia tinggalin. Ini soal bagaimana lo milih berdiri, bukannya jatuh. Soal gimana lo memilih berkembang, bukannya nyalahin keadaan. Soal gimana lo memilih untuk tetap punya hati yang baik, meski lo pernah diperlakukan dengan cara yang gak baik. Cara hadapin cewek yang nyakitin lo ternyata bukan tentang cara ngelawan dia, bukan tentang balas dendam, bukan tentang bikin dia nyesel. Karena kalau lo fokus ke situ, lo cuma ngebiarin luka itu nguasain hidup lo lebih lama dari seharusnya. Cara hadapin cewek yang nyakitin lo adalah dengan bikin diri lo jadi versi terbaik lo. Versi yang bahkan lo sendiri gak pernah nyangka bisa lo capai. Lo sekarang udah ngelewatin fase paling berat, fase nerima kenyataan. Lo udah berhenti bohong ke diri sendiri.
Udah berhenti nyari pembenaran buat sikap dia. Udah berhenti nahan diri demi orang yang gak tahu apa yang dia mau. Lo udah narik diri lo pelen-pelen, ngatur jarak, ngebangun batasan, dan ngeliat diri lo tumbuh tanpa harus minta apa-apa darinya. Dan di akhir perjalanan ini, lo akhirnya sadar. Yang lo cari bukan dia. Yang lo cari adalah versi diri lo yang hilang. Dan sekarang, versi itu balik bahkan lebih kuat. Lo jadi cowok yang lebih bisa mikir panjang. Lo jadi cowok yang lebih tenang kalau menghadapi masalah. Lo jadi cowok yang gak gampang goyah cuma karena sikap seseorang. Lo jadi cowok yang bisa bedain mana hubungan sehat, mana hubungan yang cuma jadi beban emosional. Dan yang paling penting, lo jadi cowok yang respect sama dirinya sendiri. Cewek yang nyakitin lo mungkin gak pernah tahu proses yang lo jalanin. Mungkin dia gak pernah sadar seberapa besar luka yang lo simpan. Seberapa dalam kecewanya lo, seberapa tulus usaha yang lo kasih. Tapi itu semua udah gak penting sekarang. Karena nilai dari perjalanan lo bukan buat dia lihat tapi buat lo rasain sendiri. Lo sekarang bisa lihat hubungan masa lalu lo dari jarak yang lebih objektif. Lo gak lagi marah, gak lagi kesel, gak lagi ngerasa pengen nuntut kenapa dia bersikap begitu. Lo udah berdamai, bukan sama dia, tapi sama diri lo sendiri. Sama proses yang lo jalanin, sama semua yang pernah terjadi. Dan kedamaian itu cuma muncul ketika lo ngerti satu hal penting. Orang bisa pergi, orang bisa berubah, orang bisa nyakitin lo tanpa alasan. Tapi lo selalu punya kendali penuh atas satu hal. Cara lo milih buat bangkit. Lo gak bisa ngatur gimana orang memperlakukan lo, tapi lo selalu bisa ngatur apa yang lo lakuin setelah itu. Lo memilih buat nggak hancur. Lo memilih buat nggak berhenti percaya bahwa lo layak dicintai dengan cara yang benar. Lo memilih buat terus melangkah meski pelan. Lo memilih buat menjaga hati lo, tapi tetap ngebuka ruang buat masa depan yang lebih baik. Dan pilihan-pilihan kecil itulah yang ngebentuk lo jadi versi keren dari diri lo sekarang di titik ini. Kalau suatu hari dia datang lagi, entah minta maaf, entah cuma nostalgia, entah cuma mau ngecek apakah lo masih di tempat yang sama, lo udah tahu jawabannya. Lo nggak perlu marah, lo nggak perlu pamer perubahan lo nggak perlu buktiin apa-apa. Karena versi terbaik dari lo nggak diciptain buat bikin seseorang nyesel. Versi terbaik dari lo diciptain buat masa depan yang lebih sehat, lebih matang, lebih tenang. Lo tahu cara hadapin cewek yang nyakitin lo, dengan gak ngebiarin rasa sakit itu mendefinisikan siapa lo, dengan gak ngebiarin luka itu nahan perkembangan lo, dengan gak ngebiarin masa lalu ngatur masa depan lo menghadapi dia, dengan cara menghadapi diri lo sendiri dulu. Dan sekarang, penutup ini bukan akhir. Ini justru awal dari hidup baru yang lebih lo kontrol. Awal dari cinta yang lebih sehat, entah nanti datang dari orang baru, atau dari seseorang yang bener-bener paham cara ngehargain lo. Awal dari perjalanan menjadi pria keren yang bukan cuma kuat di luar, tapi juga dewasa di dalam. Lo udah belajar bahwa sakit itu sementara, tapi pertumbuhan itu selamanya. Lo udah belajar bahwa kehilangan itu bukan hukuman, tapi arah. Lo udah belajar bahwa cinta diri sendiri bukan ego, tapi fondasi. Dan akhirnya lo ngerti, cewek yang nyakitin lo bukan akhir cerita lo. Dia cuma bab yang bikin karakter utama berkembang. Dan karakter utama itu adalah lo. Versi terbaik lo, versi paling keren yang pernah ada.